Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para tamu undangan, yang kami muliakan para pengurus Min 1 dengan Toraja, para madrasah dan para guru. Alhamdulillah, alhamdulillahi asra bi'abadihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini kita semua berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di tempat yang indah ini dalam rangka memperingati satu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung dalam sejarah umat manusia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua yang hadir mendapatkan beribu-ribu berkah yang akan menjadi penerang bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya kita sempurnakan dengan memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan kita terang yang mampu menerangi gelapnya dunia dan menerangi gelapnya kuburan dan menerangi gelapnya yaitu pada mahsyar, yaitu dengan ditemukannya satu peristiwa, satu perintah, yaitu perintah sholat. Hadirin hadirat sidang jamaah Isra Mi'raj, yang tahu di sini apa itu Isra dan Mi'raj? Coba angkat tangan. Ya, coba kita dengarkan temannya, apa itu Isra dan Mi'raj? Nah, coba dengarkan. Nanti ada lagi soal-soal berikutnya ya, coba. Kasih mic itu. Kita dengarkan dulu namanya, siapa namanya temannya ya. Kasih jauh cubit. Artinya perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, tepuk tangan untuk Najwa. Nah, pintar sekali. Apa hadiahnya? Berkelak-kelak. Nah, coba yang tenang lagi, insya Allah dapat lagi hadiah. Nanti ada lagi ya. Coba. Alhamdulillah, coba duduk lagi. Nanti kalau si ada yang berdiri, ada yang ibu, hadiahnya tidak keluar lagi. Ya. Masya Allah. Jadi Isra dan Mi'raj tadi sudah diterangkan oleh Ananda Najwa bahwa yaitu suatu peristiwa besar, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha, di atasnya langit 7 susul. Nah, yang terjadi hanya sepertiga malam, ya sepertiga malam. Makanya ini adalah peristiwa yang sangat besar. Sepanjang sejarah manusia tidak ada satupun manusia yang bisa melakukannya. Jangankan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Palestina, hanya sepertiga malam tidak ada yang bisa melakukannya pada saat itu. Ya, yang harusnya, ya coba adik-adik, yang harusnya ditempuh perjalanan, ya, kendaraan yang paling canggih pada saat itu apa?
Kalau sekarang kendaraan paling canggih apa deh? Pesawat. Kalau saat itu terjadi namanya Isra dan Mi'raj, kendaraan paling canggih abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, mengatakan subhanah, ya, menggunakan kata subhana artinya maha suci Allah sebagai tanda kekagumannya, maha suci Allah. Ketika Al-Quran menggunakan kata subhana, maka peristiwa yang akan diterangkan setelahnya pasti adalah peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat mustahil bagi akal manusia. Di ayat yang lain Allah menggunakan kata tabarakah. Tabarakah itu dengan subhana artinya sama. Tapi kalau tabaraka, peristiwa yang diterangkan setelahnya adalah peristiwa yang mungkin besar tetapi sangat biasa kita lakukan. Makanya dalam tabaraka itu, setelah tabaraka terangkan adalah kematian, ya. Kenapa kematian? Kematian itu sangat besar tetapi hampir tiap hari kita jumpai orang yang meninggal dunia. Bahkan bisa jadi hampir tiap detik ada orang yang meninggal dunia. Beda dengan Isra dan Mi'raj. Beda dengan Isra dan Mi'raj, hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, inilah yang terjadi bagi Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi'abadihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, ya, memperjalankan hambanya. Peristiwa ini sangat tidak masuk akal, ya, sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena itu tadi yang harusnya ditempuh 40 hari hanya ditempuh ya sepertiga malam. Ibarat kita ketika bercerita, nah, misalnya Fikri ke Makassar, hari ini ke Makassar, besoknya sudah datang lagi. Kemudian cerita sama teman-temannya, dari mana Ki Fikri? Ini dari Makassar. Ya, dari Makassar. Berapa hari? Kemarin pergi Kak, sekarang datang Kak. Wah, tidak masuk akal. Bagaimana bisa Fikri ke Makassar cuma naik sepeda? Nah, cuma naik sepeda atau jalan kaki hanya segitu. Dia tidak mengetahui bahwa Fikri ini diperjalankan, ya, dibuat dengan mobil Innova yang canggih sehingga bisa menempuh perjalanan dari Makale ke Makassar hanya ya 2 hari pulang pergi. Tidak masuk akal bagi temannya. Ibarat juga dengan semut, ya, ada semut, ya, cerita sama temannya, ada semut. Coba adik-adik pernah lihat semut? Karena ada seekor semut, coba dengarkan, ada seekor semut, ya, di depannya sekolah di Min Makale. Tiba-tiba ada orang tua murid yang naik motor, semutnya ikut ke motornya. Motor ini berangkat dari depan Min Makale ke Makale, kemudian lanjut lagi ke Rantepau. Setelah ke Rantepau, datang lagi kembali ke Min Makale. Tiba-tiba semutnya cerita kepada teman-temannya, semut, dari Kak, jalan-jalan kemana? Jalan-jalan dari Makale ke Rantepau. Berapa hari? 2 jam saja. Maka semutnya lain mengatakan, mustahil kalau dari ke Rantepau cuma 2 jam saja. Nah, tadi ini cerita jadi kenapa langsung dari di Rantepau? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi semut. Kenapa? Karena semut tidak ada mobilnya, tidak ada motornya. Kalau semut yang mau jalan kaki sendiri mungkin 2 tahun baru sampai. 2 tahun baru sampai di Rantepau. Tapi karena semut ini diperjalankan dengan naik motor, maka dia bisa menempuh apa yang tidak bisa ditempuh oleh kawan-kawan yang semutnya.
Begitulah yang terjadi bagi Rasulullah SAW. Oleh karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka peristiwa yang seharusnya tidak terjadi bagi manusia bisa terjadi bagi Rasulullah. Kenapa? Karena dia tidak berjalan, tetapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang coba apa nama kendaraannya Nabi saat Isra dan Mi'raj? Burak, katanya Burak. Sudah cocok tidak? Cocok nih. Ya namanya Burak. Ya namanya Burak. Nah, ada hadiahnya. Apa nih hadiahnya? Kosong di kantongnya. Ini hadiahnya. Ya, tepuk tangan untuk namanya. Jadi nama kendaraan Nabi saat Isra Mi'raj adalah Burak, bukan gerobak unta. Ya. Jadi Burak itu tidak ada yang menjelaskan spesifikasinya bagaimana, tapi dia mengatakan bahwa Burak itu semacam hewan yang lebih besar daripada domba, lebih kecil daripada kuda. Ya, Burak ini dimanapun matanya memandang, maka disitulah kakinya melangkah begitu cepatnya, sehingga namanya Burak. Burak artinya kilat. Ya, Burak artinya kilat, begitu cepatnya. Makanya yang perjalanan hanya bisa ditempuh dengan mungkin jutaan tahun baru bisa sampai, tetapi dengan kendaraan Burak maka Rasulullah bisa sampai ke Sidratul Muntaha dengan cepat hanya sepertiga malam. Ya, hadirin sidang jamaah, ya, Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj dilatar belakangi oleh yang pertama adalah karena duka cita yang dialami oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Ya, duka cita yang sangat mendalam, sehingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Kenapa disebut dengan tahun duka cita? Karena pada tahun itu paman Rasulullah SAW yang paling dicintainya sebagai pelindung Rasulullah, yaitu Abu Talib, meninggal dunia. Tidak lama berselang setelah meninggal dunia Abu Talib, maka meninggallah istri yang tercinta yang bernama Khadijah. Istri yang sangat dicintainya. Saking dicintainya oleh Rasulullah SAW, saat Rasulullah SAW beristri lagi dengan beberapa istrinya, selalu saja dikenang adalah istri yang pertama adalah Khadijah. Selalu saja dikenang saking cintanya. Apa yang membuat Rasulullah SAW sangat cinta dengan istrinya yang namanya Khadijah? Ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu sangat cinta kepada Khadijah? Padahal kami ini lebih cantik daripada dia, saya ini lebih mudah daripada dia. Apa yang membuat kamu cantik terkesan sehingga kau tidak bisa move on dari Khadijah? Ya, apa kata Rasulullah? Wahai istriku, saat tidak ada orang yang menerimaku, saat orang menggunjingku, saat orang menghinaku, yang paling pertama menerimaku adalah Khadijah. Ya. Khadijah adalah orang yang terkaya di Makkah pada saat itu. Dia merelakan semua hartanya habis demi untuk dakwah Rasulullah SAW. Beliau adalah wanita yang dermawan, tidak pelit. Jadi ibu-ibu kalau mau dikenang oleh suaminya, mau diingat terus sama suaminya, maka jadilah seperti Khadijah, tidak sekek, tidak kasek sama suaminya. Ya. Tapi kalau ada ibu-ibu yang pelit sama suaminya, baru meninggal dunia berdoa terus istri suaminya, kapan ini bisa diganti sama yang Khadijah? Nah, jadi itu. Maka meninggallah Khadijah. Mana lagi
peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, kemana-mana menyampaikan dakwah, disitulah Rasulullah dihinakan, disitulah Rasulullah disakiti. Maka seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, jikalah di bumi ini kau tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan kebahagiaan, maka datanglah engkau kepadaku di langit, saya akan memberikanmu kunci kebahagiaan. Apakah itu? Adalah ya sholat. Maka Rasulullah SAW pun diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan satu perintah yang sangat besar, adalah perintah sholat. Seakan-akan Allah mengatakan, jika engkau mengalami namanya kegundahan, kegalauan, maka kuncinya adalah sholat. Lakukanlah sholat, laksanakanlah sholat. Jika kau tidak memiliki kendaraan burak, maka lemparkanlah sejadahmu, jadikanlah burak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah burak kita. Jadi pada hakikatnya, kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu, bahwa kita ini setiap harinya melakukan Isra dan Mi'raj. Apa Isra Mi'raj kita? Yaitu sholat. Ya. Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan kita dari rumah ke masjid, itulah Isra kita. Ya. Kemudian apa makna daripada Isra? Itu ada hubungan sesama manusia. Perjalanan kita dari rumah ke masjid, maka semua siapapun yang kita lewati, apapun yang kita lewati, maka kita harus perbaiki hubungan kita kepadanya. Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita lewati dari masjid, dari rumah ke masjid, itulah yang harus kita perbaiki. Kemudian perjalanan dari hari apa? Mi'raj. Mi'raj kita apa? Yaitu ketika menghamparkan sajadah, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melakukan sholat 5 waktu, maka itu Mi'raj kita. Maka inilah kunci kita untuk melakukan namanya Isra dan Mi'raj, yaitu dengan melaksanakan sholat. Nah, ini juga menjadi makna bagi kita bahwa sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, ya, maka yang paling tinggi kedudukannya adalah sholat. Ya. Paling tinggi kedudukannya adalah sholat. Kenapa bisa? Karena perintah zakat, perintah haji, perintah puasa, ya, Allah memerintahkannya hanya dengan melewati Jibril alaihi salam. Ibarat sekarang mungkin perintahnya lewat SMS saja. Ya, di SMS. SMS-nya bentuk bagaimana? Yaitu berupa wahyu diantarkan oleh Jibril kemudian sampai kepada Muhammad. Itulah perintah zakat, perintah puasa, perintah haji. Tetapi tidak dengan sholat. Allah tidak mau SMS Rasulullah. Ya, tidak SMS, tidak dengan chatting, apa tidak dengan WA. Harus dengan Rasulullah sendiri yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah memanggil Rasulullah SAW menghadap langsung kepadanya untuk menerima namanya sholat. Maka ya, ulama mengatakan maudhu'us sholati fid dini ka maudhu'il ra'si fil jasadi. Kedudukan sholat di dalam agama kita seperti kedudukan kepala pada jasad manusia. Adik-adik pernah lihat? Coba di sini. Ada yang pernah lihat di sini orang berjalan tidak ada tangannya? Pernah?
Pernah. Ada yang pernah lihat orang sholat apa orang berjalan tidak ada telinganya sebelah? Nah, ada yang pernah bisa ya, orang bisa jalan, orang bisa hidup. Ada yang pernah di sini lihat orang hidup tidak ada kakinya sebelah? Nah, ada yang pernah lihat? Ada. Tidak ada kakinya masih bisa hidup. Tidak ada tangannya sebelah masih bisa hidup. Tidak ada matanya sebelah masih bisa hidup. Tidak ada telinganya sebelah masih bisa hidup. Tapi pernah gak di sini ada yang pernah lihat orang berjalan tidak ada kepalanya? Pernah? Hah? Di film hantu. Pernah katanya tadi di film hantu gini. Ya, jadi orang kalau tidak ada kepalanya mustahil hidup, tidak bisa hidup. Ya, begitu pula dengan kedudukan sholat dalam diri kita. Ya, begitu pula kedudukannya sholat. Sholat itu kata ulama bahwa sholat itu bagaikan kepala bagi jasad manusia. Kapan tidak ada sholatnya, berarti tidak ada kepalanya. Orang tidak melaksanakan sholat bagaikan mayat yang berjalan, tidak ada rohnya. Ya, tidak ada kepalanya. Hadirin sidang jamaah, peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah perintah sholat. Terakhir, pada adik-adik mau dengar cerita enggak? Mau dengar cerita? Mau. Tapi kalau masih cerita saya enggak cerita. Nah, coba dengarkan dulu. Ada sebuah riwayat mengatakan Al-Kisah bahwa pernah suatu ketika malaikat Jibril diperintahkan untuk bertanya kepada semua makhluk yang Allah ciptakan dunia ini, apakah dia bersyukur atau tidak bersyukur. Yang paling pertama ditanya oleh malaikat adalah Tedong. Ya, jadi Jibril bertanya kepada Tedong, Tedong, iya kenapa wahai malaikat? Saya mau tanya, kau bersyukur atau tidak diciptakan oleh Allah? Kalimat setiap hari begitu wahai Tedong. Nah, tidak pakai baju. Ada pernah lihat sini Tedong pakai baju? Kau tidak pakai baju. Kau hidup di lumpur. Ya, di lumpur, bau, kencing di situ, berak di situ, bau sekali. Apa kau bersyukur menjadi Tedong? Nah, apa kata Tedong? Saya sangat bersyukur diciptakan sebagai Tedong. Walaupun tiap harinya saya hanya bergelimang dengan lumpur, ya, tidak sekolah, ya, tidak apa-apa, tapi saya bersyukur daripada saya diciptakan menjadi kelelawar. Ada yang pernah lihat kelelawar? Ada apa yang kelelawar? Tanya sendiri kepada kelelawar. Maka Jibril pun berjalan ke kelelawar. Wahai kelelawar, apakah kau bersyukur diciptakan sebagai kelelawar? Apa kata kelelawar? Saya sangat bersyukur diciptakan oleh Allah sebagai kelelawar. Kenapa kau bersyukur? Padahal tiap hari kau hanya bergelantungan. Kalau kau kencing dirimu sendiri. Ada sini yang masih kencing, masih kencing sendiri, masih ngompol. Ada. Suka begadang sekalinya subuh ngompol nih. Ada di sini. Berarti kelelawar itu. Ya. Tiap harimu hanya bergelantungan, ngompol, bau kencingmu sendiri. Apa kau bersyukur? Apa kata kelelawar? Saya sangat bersyukur diciptakan sebagai kelelawar daripada saya diciptakan sebagai cacing. Kenapa cacing? Saya ini punya sayap, saya bisa terbang, saya punya kaki bisa berjalan, saya punya badan, saya punya cakap dan lain sebagainya. Daripada cacing ciptakan dengan menjadi makhluk yang lemah, hidupnya hanya di tanah. Maka Jibril pun bertanya kepada cacing, wahai cacing, oh cacing, apakah kau bersyukur diciptakan sebagai cacing?
Apa kata cacing? Saya sangat bersyukur diciptakan sebagai cacing, walaupun saya hanya hidup di tanah, tidak punya kepala, tidak punya kaki, tidak punya badan. Nah, bagaimana bentuknya itu cacing? Nah, panjang, apalagi lembe-lembe toh. Nah, lehernya sama dengan kepalanya, badannya sama semua. Tapi tetap bersyukur, saya bersyukur daripada saya diciptakan sebagai manusia yang sempurna, punya badan, punya kepala, punya kaki, punya mata, punya hidung, tetapi tidak melaksanakan sholat. Ternyata cacing ini merasa lebih mulia dibandingkan manusia yang sempurna tapi tidak melakukan namanya sholat. Oleh karena itu, hadirin, adik-adik sekalian, ya, orang tua santri, orang tua murid, maka sholat ini haruslah kita tanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Di dalam agama kita mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, muru sabiyah, ya, muru sabiyah bis sholati idza balaga sab'a sinin. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Adik-adik sekalian, siapa di sini yang sudah umur 7 tahun? Ya, yang 7 tahun. Jadi anak-anak yang sudah umur 7 tahun, perintahkanlah dia sholat, kata Rasulullah. Ketika sudah sampai 10 tahun, ketika tidak melakukan namanya sholat, apa kata Rasulullah? Ya, fadribuhu, berilah hukuman kepada anak-anak yang sudah umur 10 tahun tetapi saja tidak melakukan namanya sholat. Ya, tidak apa-apa kalau ada anak kita perintahkan sholat baru dia tidak melakukannya, ya tidak apa kita kasih hukuman, kata Rasulullah. Ya, tapi apa kita biasanya kita kasih hukuman anak-anak kita bukan karena sholat, ya, bukan karena sholat, ya, tapi apa, mungkin pekerjaan yang lain. Kalau tidak kerjakan PR-nya dikasih hukuman, kalau tidak melakukan perintah kita kasih hukuman. Tapi kita biarkan anak-anak kita, ya, tiap harinya tidak melaksanakan sholat, kalau kita tidak kasih hukuman, kita tidak perintahkan melaksanakan sholat, maka yang berdosa bukan anak-anak kita yang berdosa, tetapi orang tuanya yang berdosa karena tidak melakukan perintah Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah peringatan Isra dan Mi'raj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang saya sampaikan pada acara ini. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj kita maknai dengan cara memperbaiki kembali sholat kita, yang mempermantap sholat kita. Yang merasa sholatnya masih bolong-bolong, yang merasa sholatnya masih belum khusyuk, maka itulah tujuan daripada peringatan Isra dan Mi'raj adalah untuk memperbaiki, memantapkan ibadah kita, khususnya ibadah sholat kita. Sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.